Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Budaya Anti Korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hakim Setiawan Isgianto dengan NPM 452. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azai Kalbarata Putra dengan NPM 443. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nairul Umam dengan NPM 419. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Zakiansah dengan NPM 434. Saya Ades Mulyani dengan NPM 446. Saya Muhammad Soleh Firdaus dengan NPM 403. Saya Daniel Randika dengan NPM 401. Saya Amalia Rahmaida Tinambunan dengan NPM 397. Oke, melalui presentasi ini kami akan menjelaskan pengertian korupsi, penyebab, dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, serta bagaimana membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Slide ketiga adalah latar belakang. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang menghambat kemajuan bangsa. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatkan kemiskinan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukannya upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Oke, selanjutnya adalah pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, sehingga merugikan negara dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Artinya, seseorang menggunakan kewenangan yang dimiliki bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, slide 5 tolong. Ada bentuk-bentuk korupsi. Korupsi memiliki berbagai bentuk diantaranya. Pertama, suap atau menyuap. Dua, penggelapan dalam jabatan gratifikasi. Yang ketiga, perbuatan curang. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. Semua bentuk tersebut sama-sama merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan negara. Sekian. Selanjutnya ada contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi sebenarnya dapat dimulai dari tindakan kecil, contohnya mencontek saat ujian, memalsukan tanda tangan, mengambil barang yang bukan miliknya, menggunakan fasilitas umum atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Walaupun terlihat sederhana, tindakan tersebut mencerminkan perilaku yang tidak jujur dan dapat menjadikan kebiasaan buruk apabila dibiarkan. Boleh next. Terus selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Penyebab korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal. Itu seperti sifat tamak, lemahnya integritas, dan gaya hidup konsumtif. Terus kedua ada faktor eksternal. Seperti lemahnya penegakan hukum, sistem birokrasi yang kurang baik, kondisi ekonomi, budaya masyarakat, dan serta faktor politik. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui perbaikan karakter sekaligus sistem pemerintahan. Next. Selanjutnya ada dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi terhambat. Beberapa dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi melambat, investor enggan berinvestasi, meningkatnya kemiskinan, bertambahnya pengangguran, pembangunan infrastruktur menjadi tidak optimal,
dan daya saing negara menurun. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun. Lanjut. Dampak korupsi terhadap sosial. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial disalahgunakan, maka masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Korupsi menyebabkan ketimpangan sosial semakin besar karena hanya sebagian kecil orang yang memperoleh keuntungan, sementara masyarakat luas kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Selain itu, korupsi juga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia akibat buruknya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Beberapa dampak korupsi terhadap kehidupan sosial antara lain menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat, meningkatkan kesenjangan antara masyarakat, menurunkan kualitas pendidikan karena dana pendidikan disalahgunakan, menurunkan kualitas layanan kesehatan akibat penyimpangan anggaran, meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, memicu munculnya perilaku tidak jujur dan budaya permisif terhadap korupsi, dan yang terakhir menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Next. Dampak korupsi di bidang politik. Korupsi juga memberikan dampak yang serius terhadap sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Tindakan korupsi dapat merusak prinsip demokrasi karena keputusan politik seringkali tidak lagi didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik korupsi dalam bidang politik seperti politik uang, suap, dan penyalahgunaan jabatan menyebabkan proses pemerintahan menjadi tidak efektif dan tidak transparan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara semakin menurun. Beberapa dampak korupsi terhadap bidang politik antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat, melemahkan sistem demokrasi dan prinsip keadilan, mendorong terjadinya praktik politik uang dalam pemilu, menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, menurunkan kualitas pelayanan publik, menimbulkan ketidakstabilan politik, menghambat penegakan hukum, menciptakan budaya politik yang tidak sehat dan tidak berintegritas, dan yang terakhir mengurangi partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Selanjutnya, ada pengertian budaya anti korupsi. Apa itu budaya anti korupsi? Budaya anti korupsi adalah seperangkat nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang menolak segala bentuk tindakan korupsi, serta menjunjung tinggi kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini tidak hanya berfokus pada pemberantasan korupsi setelah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan dengan membentuk karakter individu yang berintegritas. Budaya anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga masyarakat. Dengan adanya budaya anti korupsi, setiap individu akan memiliki kesadaran buruk. 1. Bersikap jujur dalam setiap tindakan. Yang selanjutnya, menghargai hak orang lain dan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Selanjutnya, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas. Menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir, berani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Pentingnya budaya anti korupsi. Mengapa budaya anti korupsi penting? 1. Untuk mencegah kerugian negara dan kemiskinan. Yang kedua, membangun karakter bangsa sejak dini. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik dan investasi. Dan terakhir, menjamin keadilan sosial dan hukum. Oke, selanjutnya nilai-nilai dasar budaya anti korupsi. Ini nilai-nilai dasar budaya anti korupsi itu ada jujur, disiplin,
tanggung jawab, tanggung jawab, serta amanah. Jujur itu mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai fakta. Disiplin itu mematuhi aturan dan menggunakan waktu dengan baik. Tanggung jawab itu melaksanakan tugas dengan penuh amanah. Adil, tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara. Berani itu berani menolak serta melaporkan tindakan korupsi. Peduli, memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama. Pada slide ini dijelaskan bahwa budaya anti korupsi dibangun melalui nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap individu. Nilai pertama adalah kejujuran, karena kejujuran merupakan fondasi utama dalam mencegah korupsi. Selanjutnya adalah disiplin, yaitu mematuhi aturan tanpa harus diawasi. Kemudian tanggung jawab, yaitu menyelesaikan setiap tugas dengan penuh amanah dan tidak menyalahgunakan wewenang. Nilai berikutnya adalah keadilan, yaitu memperlakukan semua orang secara adil tanpa pilih kasih. Selain itu, kita juga harus memiliki keberanian untuk menolak suap maupun melaporkan tindakan korupsi yang kita ketahui. Terakhir adalah kepedulian, yaitu memiliki kesadaran bahwa korupsi merugikan seluruh masyarakat sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya. Selanjutnya ada peran mahasiswa dan generasi muda. Korupsi, peran mahasiswa dan generasi muda menjadi teladan dalam bersikap jujur, tidak melakukan curangan akademik seperti mencontek ataupun plagiarisme, menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi anti korupsi, terus berpartisipasi dalam kegiatan kampanye dan pendidikan anti korupsi, terus juga berani menolak gratifikasi, suap, dan menyalahgunakan wewenang, menguasai penggunaan fasilitas publik secara bertanggung jawab. Strategi membangun budaya anti korupsi. Beberapa contoh tantangan. Yang pertama yaitu internalisasi nilai-nilai integritas. Membangun fondasi moral yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penguatan pendidikan anti korupsi. Pendidikan memegang peranan krusial dalam bentuk pola pikir dan karakter anti suap sejak dini. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Menciptakan lingkungan baik instansi, perusahaan, maupun pemerintahan yang menutup celah bagi tindak kecurangan. Dan yang keempat, partisipasi aktif dan penegakan aturan. Budaya anti korupsi akan kuat jika didukung oleh sistem hukum yang tegas dan kepedulian bersama. Selanjutnya, tantangan penerapan budaya anti korupsi. Penerapan budaya anti korupsi tentu menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, pertama, masih adanya budaya suap. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Yang ketiga, intervensi politik. Yang keempat, adanya celah hukum. Dan yang kelima, rendahnya integritas sebagian individu. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mengatasinya. Selanjutnya, harapan masa depan. Harapan kita adalah terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan generasi muda bekerja sama membangun budaya jujur dan berintegritas. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Kesimpulan, sebagai kesimpulan, korupsi merupakan masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pengakuan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan budaya anti korupsi melalui pendidikan, karakter, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan integrasi. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dan korupsi. Demikian.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.